Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Anda boleh saja mendukung Presiden Joko Widodo ataupun Prabowo, ataupun Anda mendukung dari HRS dan juga bahkan Bahar. Tetapi jangan coba-coba tidak mendukung Timnas Indonesia. Ya, karena Timnas Indonesia mulai dari tahun 96 hingga 2018 tidak pernah menjuarai Piala AFF. Maka tidak salah lah jika di tahun ini, yaitu Piala AFF tahun 2020, masyarakat Indonesia sangat antusias jika Timnas Indonesia bisa berhasil lolos ke final dan juga bahkan bisa mengalahkan Thailand. Nah, pada tahun 96 hingga 2018, Indonesia tidak pernah satupun juara Piala AFF, melainkan ya Thailand pada tahun 96, Singapura 98, Thailand lagi, Singapura, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan yang terakhir kemarin tahun 2018 yang memenangi Piala AFF adalah Vietnam. Maka saya sangat optimis sekali jika Indonesia akan memenangkan Piala AFF. Ya, karena Singapura bahkan dibantai 4-2. Ya, tidak salah lah kalau yang kemarin tidak mendukung Timnas Indonesia, bahkan mendoakan Timnas Indonesia kalah, dan mendukung Timnas Thailand dan bahkan Vietnam. Ya, tidak salah lah kalau masyarakat Indonesia malah menghujatnya. Apalagi besok jika Indonesia memenangkan Piala AFF, maka malunya pun tidak ketulungan, yaitu Ardes Gunawan. Gimana sih kok tidak mendukung Timnas Indonesia? Apalagi kalau Timnas Indonesia besok memenangkan Piala AFF, pasti Instagramnya juga diserbu masyarakat Indonesia. Dan bahkan tidak menang pun, yang menyinyiri Timnas Indonesia pasti juga akan diserbu orang yang mendukung Timnas Indonesia. Apapun pilihan Anda, jangan mengusik Timnas Indonesia dong. Timnas Indonesia menurut saya saat ini bermain yang sangat baik sekali. Dan bahkan saya yakin Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF. Ya, semoga saja Indonesia bisa. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Jika Timnas Indonesia menang, pasti malunya nggak ketulungan. Di saat publik sangat menunggu kemenangan Timnas Indonesia di Piala AFF, ada saja orang yang secara terang-terangan tidak mendukung Timnas Indonesia menang di Piala AFF 2020. Sosok presenter Ardes Gunawan menjadi sorotan publik, dikarenakan di akun Instagramnya ia mengaku tak mendukung Timnas Indonesia. Bahkan Ardes Gunawan berharap Timnas Indonesia tidak menang. Kini tokoh muda Nahdlatul Ulama Gus Umar memberikan kritikan pedas pada Ardes Gunawan yang terang-terangan berharap Timnas Indonesia kalah di Piala AFF 2020. Dilansir dari Twitter Gus Umar, menurut Gus Umar lebih baik Ardes Gunawan pindah negara saja. Pada Senin 28 Desember 2021, pindah negara saja lu, tulis Instagram Umar Hazibuan Al Chelsea. Disebut Gus Umar kalau Ardes Gunawan tidak bersikap Pancasilais. Benar-benar nggak Pancasilais, tulis Twitter Gus Umar. Sebelumnya diketahui Ardes Gunawan melakukan sindiran kepada Timnas Indonesia yang baru saja mengalahkan Singapura. Sindiran Ardes Gunawan ditujukan juga pada pendukung yang menyambut kemenangan yang hampir saja mengalahkan kemenangan. Bahkan olehnya disebut masuk final AFF seperti menang Piala Dunia. Masuk final AFF gembiranya terasa pahlawan legenda juara Piala Dunia hampir kalah di kandang sendiri melawan 9 pemain, tulisnya pada Senin 27 Desember 2021. Tak hanya itu, Ardes Gunawan menyebut kalau Timnas Indonesia tidak menjadi juara. Apresiasi untuk kerja keras pelatih dan para pemain muda Indonesia, tapi gue harap nggak juara sih. Aneh banget tim yang hampir kalah dari 9 pemain bisa juara, tulisnya. Ardes Gunawan juga meminta Thailand atau Vietnam saja yang menjadi juara. Semoga Thailand atau Vietnam aja yang juara, tulisnya. Diketahui presenter TV Ardes Gunawan tengah viral namanya usai memposting hal negatif mengenai Timnas Indonesia. Dalam unggahan Instagram story-nya, Ardes menyebut Evan Dimas dan kolega terlalu berlebihan usai memastikan tempat di laga final. Ardes sendiri diduga berprofesi sebagai presenter di elang mahkota teknologi MTech Group. Hal tersebut terlihat dalam akun Instagram dan YouTube-nya. Kendati begitu, Direktur Surya Citra Media, Harasiwi Ahmad menjelaskan status Ardes. Ia mengatakan Ardes bukan bagian dari MTech Group.
Yang bersangkutan bukan presenter SCTV atau Indosiar. Yang bersangkutan hanya sesekali jadi pembawa acara kuis sponsor, biasa durasi 3 menit di SCTV atau di Indosiar, ucap Harsiwi kepada Kumparan pada Minggu 26 Desember 2021. Jadi yang bersangkutan dan semua pernyataannya tidak ada sangkut pautnya dengan Indosiar dan SCTV juga MTEK. Itu murni urusan pribadi yang bersangkutan, tambahnya. Sebelumnya, Ardes memposting hal yang membuat panas pendukung Indonesia. Ardes menggugahnya melalui akun Instagram pribadinya. Masuk final AFF gembiranya serasa pahlawan legenda juara Piala Dunia. Banyak gaya dan provokatif, intinya overrated, tulis Ardes Gunawan dalam sebuah Instagram story-nya. No offense, tapi ini adalah salah satu dari sedikit indikator bahwa Indonesia masih belum matang di cabang sepak bola, tambahnya. Juga diketahui Syarifuddin Budiman, SIP atau Gus Udin, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan Relawan Jokowi, melihat story Ardes Gunawan nyinyir kepada timnas sepak bola Indonesia. Ia langsung menjabri dan menyemprot Ardes Gunawan lewat Instagram pribadinya Budi Mansyafordin. Intelektual muda ini langsung membalas statement presenter Liputan 6 SCTV ini yang dinilai belagu, tidak beretika dan tidak punya akhlak. Hei bacot, sepak bola itu 90 menit, nggak ada kalah atau hampir kalah. Selama ada sisa waktu dimaksimalkan biar menang. Kalah menang harus sportif menerima kekalahan atau kemenangan, balas mantan koordinator Pecot Mania klub supporter P Madura United dan Madura United FC ini pada Minggu 26 Desember 2021 di Jakarta. Selain itu, Gusdin, politisi muda ini bilang, "Loh, nggak usah ngejelekin timnas Indonesia. Kalau lo nggak suka bola nggak usah nonton. Emang lo punya prestasi apa di Indonesia? Sosokan banget kritik Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia ini." Selain itu, Gusdin mengatakan, "Ingat ya, nggak bangga sama timnas Indonesia, tapi lo nggak usah banyak bacot pamerin status. Anak muda nggak ada akhlak dan etika. Lebih baik sekolah aja di John Robert Power, biar kepribadian lo meningkat." Salam pejuang, Gusdin mendukung timnas Indonesia. Sindir intelektual muda dengan pedas ke japri Instagram Ardes Gunawan. Indonesia didiskualifikasi pemain terbukti memberikan kode ke kipernya dan ada dianggap melecehkan pemain Singapura saat gagal eksekusi penalti. Berdasarkan laporan tim pengawas penyelenggaraan Piala AFF 2021, hasil tes ulang rekaman pertandingan bahwa terbukti pemain Indonesia terbukti melakukan kesalahan merugikan Singapura. Asnawi telah dinyatakan positif bersalah saat kontra tim Singapura pada Sabtu 25 Desember 2021 di Stadion Singapura. Seluruh gol Indonesia ke gawang Singapura sebanyak 4 gol dinyatakan tidak sah dan dianulir oleh FIFA. Asosiasi sepak bola tertinggi itu pun memutuskan untuk merubah skor pertandingan menjadi Singapura 4, Indonesia 2. Dengan demikian, Singapura berhak lolos ke final menggantikan Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, Asnawi dikenakan denda sebesar 166 juta dan dijatuhi hukuman larangan bermain selama 6 bulan di ajang internasional AFF. Sedangkan Federasi Sepak Bola Indonesia juga dikenakan denda sebesar 831 juta. Tulisan di atas adalah contoh cerita fiksi khayalan bagi pendukung tim Singapura yang gagal lolos di babak final. Kalau kamu sebagai pendukung tim Indonesia, Malaysia, Vietnam, atau Thailand, buatlah cerita fiksi khayalan yang lebih menarik. Nyinjir Ardes Gunawan buat timnas sepak bola Indonesia. Berita fiksi ini beredar di grup-grup WhatsApp, WA Messenger sebagai balasan atas nyinyiran presenter Liputan 6 Ardes Gunawan dalam story Instagram. Pasalnya, melalui akun story di Instagramnya menulis sindiran kepada timnas nasional Indonesia yang baru saja menang 4-2 lawan Singapura dan memastikan lolos ke final hadapi Thailand atau Vietnam di Piala AFF Suzuki 2021. Ardes Gunawan menyindir para pendukung timnas yang menyambut gembira kemenangan itu, sebab Indonesia sendiri hampir kalah melawan Singapura yang hanya main dengan 9 pemain akibat kartu merah. Masuk final AFF gembiranya serasa pahlawan. Legenda juara Piala Dunia hampir kalah di kandang sendiri melawan 9 pemain. Tulis pria tersebut dilihat pada Minggu 26 Desember. Bukan saja itu, dia menilai timnas juga provokatif dan banyak gaya. Banyak gaya dan provokatif, intinya overrated, tulisnya. Dia menilai Indonesia masih belum matang dalam olahraga sepak bola.
Tapi ini adalah salah satu dari sedikit indikator bahwa Indonesia masih belum matang di cabang sepak bola. Tak berhenti sampai di situ, ia juga mendukung timnas Thailand di ajang Piala AFF. Apresiasi untuk kerja keras pelatih dan para pemain muda Indonesia. Tapi gue harap gak juara sih, aneh banget. Tim yang hampir kalah dari 9 pemain bisa juara.